Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herian Purwanto, mahasiswa STIMAS Wonogiri. Kami berada di Pengadilan Agama Wonogiri. Untuk apa kami datang ke sini? Yaitu adalah untuk wawancara kepada salah satu petinggi Pengadilan Agama Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, saya sudah berada di Media Center Pengadilan Agama Wonogiri kelas 1B. Kami bertemu dengan Bapak Siswanto. Nanti akan lebih lengkapnya untuk Bapak Siswanto ini perkenalan diri. Jadi terkait ini semua kami akan bertanya-tanya terkait dengan etika profesi hukum. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Untuk diawali ini silahkan Bapak Siswanto untuk perkenalan diri Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Siswanto SHIMH. Saya adalah hakim pratama di Pengadilan Agama Wonogiri ini. Ya. Nah, terkait dengan apa itu etika profesi hukum, terkait bagaimana seluk-beluk hakim, nanti silakan dipertanyakan, insya Allah nanti kita jawab dan sambil mengalir saja lebih santai gitu ya. Iya Ya, Bapak, oke. terima kasih. Jadi begini Bapak, pertanyaan kami yang pertama, bagaimana Bapak memaknai etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai hakim? Ya. Sebelum kita memaknai etika profesi sebagai hakim, setidaknya kita harus tahu dulu apa itu hakim itu seperti apa. Karena tentu apa itu meskipun sama-sama APH antara hakim, kepolisian, kemudian juga kejaksaan, tentu memiliki apa itu ruang lingkup yang berbeda-beda semacam itu. Nah, terkait dengan hakim itu sendiri, kita perlu pahami bahwasanya jabatan hakim itu yang ada di Indonesia saat ini itu masih diatur dalam undang-undang kekuasaan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini bahwasanya kekuasaan kehakiman peradilan itu masih dipegang Mahkamah Agung dan pejabatnya apa itu dijabat oleh seorang hakim. Maka di sini apa itu kalau kita belajar trias politika itu kan negara Indonesia negara hukum, yang dimana kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3, ya kan? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ya kan? Itu trias politika yang kita anut saat ini. Nah, kalau apa itu eksekutif itu presiden dan menteri-menterinya seperti itu. Kemudian apa itu kalau apa itu legislatif berarti DPR gitu kan, dengan anggotanya sekian banyak seperti itu. Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Itu dalam pusat, ya kan? Nah, kalau di dalam apa itu ruang lingkup kabupaten, siapa eksekutifnya? Berarti bupati, ya kan? Bupati. Kemudian ada DPRD sebagai legislatifnya, semacam itu. Nah, yudikatifnya adalah pengadilan, ya kan? Pengadilan dijabat oleh ketua pengadilan dibantu dengan para hakimnya. Maka status hakim di sini adalah pejabat negara. Nah, sebagai pejabat negara, sebagai apa itu pelaksana dari kekuasaan kehakiman, tentu beda antara hakim dengan ASN, semacam itu. Dari segi tanggung jawabnya, kemudian dari segi kode etiknya yang dijalankan, begitu juga bisa beralih kepada apa itu hak dan kewajibannya. Itu secara batas berbeda-beda semacam itu kan. Nah, sekarang apa itu terkait dengan kode etik hakim. Nah, di sini hakim itu memiliki peran sentral, yaitu garda kita bilangkan adalah benteng terakhirnya orang-orang mencari keadilan semacam itu. Ketika sudah ada sengketa, baik itu pidana, baik itu perdata, ya kan, sudah ditangani polisi, ya kan, ditangani polisi, dan itu nanti endingnya adalah pengadilan yang menetapkan apakah dia bersalah atau tidak. Kemudian apakah dia dihukum, berapa banyak hukumannya, hakimlah yang menentukan berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan. Nah, karena itu secara otomatis apa itu etika hukum, kode etik yang dimiliki hakim itu berbeda, ya kan? Dia posisi hakim itu harus netral antara pemerintah sama sipil, ya kan? Kalau polisi di bawah presiden, dia masuk ranah eksekutif, ya kan? Ranah eksekutif. Berarti kalau polisi dia mewakili ini. Nah, sedangkan ada
apa itu para korban, pihak katakanlah penjahatnya ataupun korban sipilnya, dia adalah sipil, ya kan? Maka di sini ada dua kalau di pengadilan itu. Nah, hakim ada di tengah-tengah. Dia harus independen, dia harus mandiri, tidak boleh dia itu condong kepada pemerintah, tidak boleh condong kepada sipil, ya kan? Nah, inilah netralitas hakim di situ. Maka kode etik hakim itu ada sudah dirancangkan oleh Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Ada beberapa kode etik. Pertama adalah jujur, ya kan? Kemudian adil, kemudian independen, mandiri. Mandiri, dia tidak boleh berpolitik, ya kan? Karena itulah yudikatif, dia harus sendiri dia itu, ya kan? Kemudian juga memperlakukan para pihak setara, equity before the law, semacam itu, ya. Itu ada beberapa kode etik yang dimiliki oleh hakim. Mandiri, dia tidak boleh ini, semacam itu. Maka di sini etika hukum yang dimiliki hakim adalah hakim harus menjalankan hukum itu berdasarkan apa yang dilihat di persidangan, kemudian dikaitkan dengan tata perundangan yang berlaku. Dan dalam hal ini etika hukum, yaitu artinya adab lah dan lain sebagainya, hakim tidak boleh melihat berdasarkan rasanya. Itu dia. Seperti itu. Terima kasih. Netralitasnya. Yang kedua, Bapak, apa saja prinsip etika yang paling penting dijaga oleh hakim di lingkungan pengadilan agama? Ya, di lingkungan pengadilan agama, tidak hanya di lingkungan pengadilan agama saja, tetapi juga di semua matra pengadilan, ya, ada negeri, ada tata usaha, militer. Tentunya kalau kode etik itu banyak, sudah bisa dicari di Google itu sendiri. Tapi semuanya itu yang paling harus dijaga di semua pengadilan, terutama pengadilan, APH, kepolisian dan sebagainya, adalah integritas. Yang harus paling dijaga adalah integritas. Integritas bisa dimaknai secara luas, ya. Integritas itu adalah rasa yang harus dimiliki bahwasanya kita itu ada tanggung jawab loh, ya kan? Terutama hakim, setiap putusan hakim itu akan dipertanggungjawabkan, baik itu di dunia dan di akhirat, gitu kan? Maka di sini apapun kondisi hakimnya itu, apakah dia lagi sedih, dia lagi senang dan lain sebagainya, dia ketika sudah masuk ke ruang persidangan harus netral, ya, ditinggalkan itu semuanya. Tapi di sisi lain hakim juga manusia. Betul. Tidak memungkiri bisa lepas dari ada masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika hakim itu menghadapi suatu perkara, dia ada kenalan nih sama pihaknya, entah itu kenalan dia, entah itu kenalan istrinya dan lain sebagainya, ada konflik of interest, maka hakim lebih aman dia mengundurkan diri, dia mengajukan surat tertulis kepada ketua pengadilan untuk diganti kepada majelis hakim yang lain. Tujuannya untuk menghindari konflik of interest, konflik kepentingan, semacam itu, ya. Maka kita harapkan hakim ini sudah selesai dengan dunianya seperti itu. Nah, itu Bapak, baik. Jadi intinya biar tidak menimbulkan konflik antar juga, misalnya contohnya sama teman atau keluarga gitu ya Bapak. Yeah. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan seluruh hakim dan pegawai mematuhi kode etik profesi hukum? Tentunya profesi hukum kita ada namanya sistem pengawasan berlapis, ya. Jadi karena pentingnya karena urgensinya jabatan hakim ini di dalam menentukan sebuah keadilan, di dalam menentukan agar tatanan sosial itu berjalan sesuai dengan jalannya, maka hakim-hakim ini tidak bisa bertindak seenaknya saja. Dia harus bertindak sesuai dengan koridor yang ada, dan agar itu berjalan ada pengawasan yang berlapis. Yang pertama adalah pengawasan dari internal itu sendiri. Hakim-hakim ada namanya pimpinan. Pimpinan otomatis mengawasi, ya kan? Persidangan itu seperti apa, ada masalah apa, itu secara internal. Secara eksternal, ini juga ada lapisannya juga. Ada pengawas di pengadilan tinggi namanya itu. Hakim pengawas namanya, hakim pengawas di pengadilan tinggi agama, kalau di Wonogiri berarti Semarang, ya kan? Itu. Jadi setiap semester, setiap secara berkala, mereka juga mengadakan adanya pembinaan bagi hakim-hakim yang ada di wilayahnya.
seperti itu. Kalau tinggi Semarang berarti membawahi semua pengadilan yang ada di wilayah Semarang, seperti apa itu Semarang itu ya, ada Wonogiri, Surakarta, itu ada pembinaan secara rutin dari tingkat PTA. Kemudian ada juga dari tingkat pusat, ada namanya Bawas, ya, Badan Pengawas. Ya itu untuk apa? Kalau setiap ada apa itu laporan-laporan terkait dengan penyalahgunaan hakim, maka hakim itu semua gerak-geriknya dilihat, ya kan? Dia ketemu, tiba-tiba kita makan gitu kan di restoran, ketemu dengan advokat, tiba-tiba ada yang memoto, ada yang lain sebagainya, ya kan? Ketika ada mana itu, nah, Bawas ada masuk laporan itu, Bawas turun, tidak langsung menjudge ya, tapi mengklarifikasi ini ada cara apa gitu kan, terkait dengan perkara atau tidak. Nah, maka hakim harus apa itu benar-benar menjaga dirinya gitu kan. Kita apa itu bersentuhan dengan masyarakat, dekat ya karena kita masyarakat, tapi jangan terlalu dekat juga. Karena apa? Akan sangat memungkinkan terjadi konflik kepentingan ketika masuk pengadilan. Ya seperti itu. Itu yang dari internal Mahkamah Agung sendiri. Yang dari luar ada nggak? Oh ada namanya Komisi Yudisial. Ya kan? Komisi Yudisial dia adalah suatu komisi, suatu apa itu komisi yang dibentuk secara khusus yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam rangka apa? Agar kode etik yang dimiliki oleh hakim-hakim itu berjalan seperti biasanya, berjalan seperti biasanya, seperti itu, berjalan seperti semestinya lah, ya kan? Maka di ruang pengadilan, kalau Anda lihat masuk ke ruang sidang sana itu, maka sudah tertulis tuh, kalau Anda ada melihat dugaan gratifikasi, korupsi, ya kan, di semua pengadilan, laporkan ke Siwas. Itu adalah sistem pengawasan yang langsung terintegrasi kepada sistem di PTA, Pengadilan Tinggi Agama, dan juga apa itu Bawas Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, kendalanya itu seperti ini. Di pengadilan itu kan selalu ada dua pihak yang berlawan ya. Ya betul. Ada yang menang, ada yang kalah. Kita nggak mungkin putusan kita bisa memuaskan semuanya. Betul. Pasti akan ada yang kecewa ketika dia dikalahkan dengan putusan pengadilan kan gitu. Nah, seringkali yang apa itu merasa kecewa dengan putusan tidak terima, dia mencari celah, melaporkan hakimnya, ya kan, katanya berpihak sebelah lah, putusannya pasalnya nggak bener lah, dilaporkan semacam itu. Nah di sini fungsinya Bawas, ya kan, dia melaporkan semacam itu, nanti mereka akan meng-cross check bener nggak. Kalau terkait dengan putusan maka Bawas nggak bisa, tapi kalau terkait dengan kode etik, kejujuran, ininya apa itu pihaknya mau menghadirkan saksi tapi dibolehkan oleh hakim. Nah ini hukum acara. Kalau hukum acaranya dilanggar bisa, tapi kalau sudah berkenaan dengan putusan, nah tidak, itu independensi hakim semacam itu. Itu tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu. Kalau dia itu mau tidak apa itu tidak keberatan, kalau dia keberatan dengan putusan hakim, ada upaya hukum namanya banding, ya kan, dan juga kasasi. Disitulah wadah yang diberikan untuk para pihak untuk melakukan cross check di pengadilan yang lebih tinggi. Iya baik begitu. Terus pertanyaan selanjutnya Bapak, pernahkah menghadapi dilema etika dalam memutus perkara Bapak? Dilema dalam memutus perkara ya. Ya setiap dilema itu pasti ada ya. Karena apa? Kita kan dalam hukum ada istilahnya das sein dan das sollen. Paham nggak? Belum. Das sein. Das sein itu adalah yang seharusnya. Kalau apa itu Anda mencuri hukumannya adalah sekian tahun, nah itu das sein seharusnya kan? Ya kan seperti itu. Apa itu menikah itu usianya harus 19 tahun, nggak boleh di bawah itu. Itu das sein, keinginan kita seperti, tapi das sollen, ya kenyataannya ternyata tidak seideal itu loh, nggak bisa. Ya itulah apa itu dilema itu pasti ada ya, terutama kita apa itu memutus perkara yang berkenaan dengan, kalau di pengadilan agama itu ada namanya permohonan dispensasi kawin. Dia kan anak yang di rumah negeri kan banyak ini, ya, anak yang di bawah umur, nah dia sudah bunting nih, ya. Mau nggak mau dia harus apa itu mau nikah, tapi nikah nggak boleh sama KUA. Nah, usia karena usia batasan usia, maka apa diajukan permohonan diska itu ke pengadilan agama. Nah ini kan kadang-kadang dilema juga. Kita mau kabulkan salah, kita mau tolak juga salah. Kalau kita mau kabulkan, apa itu kalau kita kabulkan, anak ini masih di bawah umur, tidak paham dia rumah tangga, kan gitu kan. Ya. Maka banyak apa itu kasus-kasus ini perceraian itu didominasi oleh mereka yang kaum muda malah. Ya sekali-kali nanti Kemis besok datanglah ke sini, lihat itu. Yang cerai itu kira-kira orang-orang tua atau orang-orang muda gitu kan. Ya kebanyakan orang-orang yang masih usia produktif ya gitu, karena memang belum paham. Kita lihat dari
emosinya belum cukup, ekonomi juga ya pas-pasan juga. Kalau kita kabulkan resiko tinggi. Tapi kalau nggak dikabulkan dia sudah hamil nih, ya kan? Ada nggak dinas sosial kita itu pendampingan untuk semacam itu? Apalagi melihat anak ini sudah sebatang kara, bapak ibunya sudah cerai broken up, gitu kan? Kalau nggak kita kabulkan dia sendirian, siapa yang kan seperti itu? Kan ada dilema semacam itu dilema dalam hal apa itu menangani perkara-perkara yang sifatnya material ya. Maka di sini hakim dituntut untuk kecerdasannya. Dia harus selalu banyak membaca, banyak belajar tentang psikologi, sosiologi dan lain sebagainya. Dalam perkara itu mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mudorot. Ketika kita mau kabulkan atau kita mau tolak, kita harus menimbang mana yang lebih maslahat. Kira-kira kita izinkan dia untuk nikah atau kita tolak, mana yang lebih maslahat. Hakim itu harus bisa menimbang itu. Itu secara material. Nah, dilema sendiri ya, seperti tadi sudah katakan, kita kadang-kadang memutus ya orang yang kita kenal, ya kan? Kita berhadapan dengan masyarakat nih, ya kan? Saya pernah itu, ya kan? Di masyarakat dia wakaf masjid, musola ketika itu kan. Nah, saya kenal dengan masyarakat itu. Datanglah ke pengadilan, dia ada wakaf masjid, ahli warisnya dia mengatakan tidak ada wakaf itu. Mana surat-suratnya? Mana bukti kalau itu sudah mewakafkan? Hanya klaim sepihak. Ketika bukti tidak kuat, maka kita batalkan wakaf itu. Ya kan? Nah, kita berhadapan dengan masyarakat banyak. Ya kan dilema semacam itu kan? Dilema. Maka bagaimana di sini hakim bisa menjaga, kemudian memberikan pertimbangan yang pas bahwasanya wakaf yang dilakukan itu tidak sah, belum terpenuhi rukunnya, belum syaratnya. Bagaimana hakim memberikan komunikasi, memberikan informasi kepada masyarakat melalui putusan-putusannya. Nah, inilah ini. Semua berdasarkan hukum ya. Yeah. Terima kasih. Yang pertanyaan yang selanjutnya Bapak, bagaimana peran integritas dan independensi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan? Ya, bagaimana independensi dan juga integritas ya, untuk menjaga, ya tentu hal itu sangat berperan sekali ya. Nah, di sini kan sekarang zamannya adalah zaman sosial media, ya kan, semuanya elektronik, semuanya serba cepat. Artinya apa? Artinya independensi kita itu merdeka, tidak berpihak kepada salah satu pihak. Kita memberikan layanan sebagaimana SOP. Jadi di pengadilan itu ada dua peran ya. Di pengadilan yang pertama adalah sebagai pelayan publik, kedua adalah sebagai penegak hukum. Kalau kita masalah bicara tentang pelayanan publik, ASN itu di depan itu pendaftaran, kita harus memberikan layanan sesuai dengan antriannya. Itu independensi dan antrian, tidak ada yang diistimewakan semacam itu. Kadang kan kita sering tuh bikin SIM, tiba kita udah ngantri lama di sana kok nyelonong gitu kan. Ada kan semacam itu. Nah, itu kadang-kadang membuat orang tidak percaya. Iya, betul. Nah, itu juga yang dialami meskipun itu sudah ada banyak slogan tuh untuk masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ketika itu masih berlangsung, pungli, kemudian calo, kok masih berlangsung, masih ada, ya kan? Maka selama ini masyarakat tidak akan percaya. Nah, disinilah peran kita untuk menjaga itu. Tidak ada calo-percaloan di pengadilan agama ini, ya, integritas. Dengan itu dilaksanakan, ya kan? Kita sudah pasang tuh banner zona integritas di depan, gitu kan? Ya, betul, zona integritas. Tapi kalau di sini masih ada calo, bayarnya lewat pengadilan, masih ada sisi titipan itu, maka selamanya itu tidak akan terpercaya. Maka kita tidak hanya sekedar slogan, tapi kita harus laksanakan. Di pengadilan agama ini silakan Anda cari, tidak ada yang namanya calo di sini. Tanya situ, ya kan? Begitu juga hakimnya. Hakimnya harus memutus, harus berdasarkan pasal-pasal dengan peraturan tertentu. Kalau memang dia itu mencuri, apa pasal yang digunakannya? Apa alasan hakim itu bisa mengabulkan, bisa menolak? Apa landasannya? Semuanya harus ada pertimbangannya. Jangan sampai ada petitum permintaan masyarakat dalam gugatannya itu yang kita tolak tapi tidak ada tuh uraiannya apa ini ditolak, tidak ada. Nah, itulah dia. Jadi itulah integritas, itulah dan itu mandirian ya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya Bapak, apa sanksi atau langkah yang diambil jika terdapat pelanggaran etika oleh aparat pengadilan? Ya, terkait dengan sanksi itu kan bicara dengan etika itu kan luas sekali. Begitu juga sanksi yang dihadapkan itu berdasarkan dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan ya. Kita ini sebagai pegawai tentu menjadi bagian integritas kita adalah disiplin.
datang tepat waktu, kalau dia harus cuti apa alasannya dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Nah itu semuanya berdasarkan ketika ASN, kalau dia itu hukumannya disiplin tentu ada sanksi administratif namanya itu. Pertama SP1, yang kedua kalau menginginkannya ASN biasa berarti potong gaji gitu kan, sesuai dengan absensinya. Kemudian itu kalau sifatnya administrasi, ya kan kita bisa selesaikan sanksinya lewat sanksi administrasi. Tapi ada sanksi yang lebih berat kalau berkaitan dengan integritas tadi, ya kan. Integritas dalam disiplin oke, tapi kalau integritas dalam hal penegakan hukum, contoh tadi seperti percalonan. Ya kan, kalau itu sudah masuk benar, maka itu nanti ada sanksinya tersendiri. Yang pertama itu juga ada tingkatannya. Contohnya kalau dia salah besar, contohnya hakim tadi dia memutus tapi pertimbangannya nggak jelas. Kemudian mungkin putusannya kacau gitu kan, ya. Banyak orang yang tidak puas karena putusannya kacau Pak, banyak salah ketik Pak dan lain sebagainya, ya kan. Itu manusiawi, kan ada manusiawi, hakim-hakim sudah tua kan ada, itu manusiawi, itu biasanya ada sanksi tapi berat karena putusan, ya kan. Maka biasanya sanksinya adalah non palu 1 bulan. Itu termasuk berat itu kalau non palu itu, ya kan. Nggak boleh bersidang dulu, dia harus dibina di pengadilan tinggi, itu kan gitu. Nah ada juga kalau korupsi, ya tadi kan, misalnya tadi ada sogokan dari pihak luar, diterima dan terbukti, kalau itu sudah berat sekali, bisa pemecatan. Misalkan Bapak, ketika hakim itu memutus vonis seseorang, kebetulan seseorang ini benar tidak bersalah, tapi sudah diketok pukul palu, itu kan bersalah, itu seperti apa Pak? Apakah masih bisa ditinjau kembali atau bisa dibatalkan putusan itu Pak? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, artinya begini, hakim itu melihat berdasarkan fakta yang dia di persidangan. Kalau dia memang tidak bersalah, mampu nggak dia membuktikannya? Kan? Bukti. Kalau memang dia bersalah, apa buktinya? Tentunya gitu. Nah kita selalu yang pertama adalah menganut asas praduga tidak bersalah dulu. Setiap orang itu tidak bersalah, kecuali benar-benar ada bukti dia bersalah semacam itu kan. Kalau bukti itu katanya Pak, katanya dan lain sebagainya, dia nggak melihat sendiri tapi katanya Pak. Iya betul. Nah, kita hakim nggak akan mana buktinya, katanya hadir kan orang yang mengatakan itu. Berarti semua itu harus dilandasi dan berdasarkan dengan hukum ya Pak? Ya hukum. Makanya ada istilah kalau ini ya, Dewi Keadilan tutup matanya kan. Karena apa? Kita nggak bisa berdasarkan dengan rasa. Nah itu dulu. Nah sekarang zamannya beda ya. Tidak semuanya itu berdasarkan dengan letter-like hukum. Sekarang ada namanya restoratif justice namanya itu. Karena apa? Hukum itu berkembang, ya kan. Ada kemarin itu nenek mencuri kayu dihukum penjara. Ya benar dia mencuri, fakta dia mencuri benar melanggar ini. Tetapi perlu dikesampingkan. Nah sekarang ada namanya hakim memiliki keluasan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan dia. Bahwasanya ini sudah tua ini. Dia mencuri untuk makan karena memang tidak punya uang dan lain sebagainya. Ada orang yang membantu dia. Keterpaksaan ya. Kan keterpaksaan. Maka di sini ada yang kemarin itu sempat viral kan, hukuman nggak usah penjara deh, tapi pengawasan wajib lapor. Nah gitu kan. Sekarang lagi viral tuh putusan kayak gitu kan, dengan KUHP yang baru itu. Nah hakim punya keluasan itu. Makanya saya bilang tadi hakim harus meningkatkan kemampuannya gitu dalam hal berbagai filosofi, filsafat dan lain sebagainya, psikologi, sosial dan lain sebagainya. Itu ilmu itu harus perlu dipelajari oleh seorang hakim, ya. Kemudian kalau memang dia tidak puas, saya nggak merasa bersalah, pada divonis bersalah, dan dia melihat ini pasal yang diberikan nggak benar ini, maka silakan banding seperti tadi. Kan ada itu tadi, ya kan? Banding terus untuk meminta keringanan itu ya Bapak ya? Iya boleh. Siap. Terima kasih teman-teman. Ini adalah pertanyaan terkait dengan profesi etika hukum, etika profesi hukum. Jadi inilah jawaban dari Bapak Hakim selaku Bapak Hakim yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, bahwasanya pengadilan itu bukan semata-mata untuk jalan terakhir, tapi untuk mempertegas dan memberikan keadilan bagi siapapun yang
datang di sini. Terima kasih. Sebelum diakhiri saya mau katakan dulu, yang perlu kita pahami, etika yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan, aturan yang sudah ada itu pada akhirnya adalah alat semuanya. Iya, betul. Ya kan, itu semuanya adalah alat untuk apa? Agar hakim itu berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, adalah diri kita sendiri. Siap. Ya kan, sebagus apapun sistem, wah sistemnya udah canggih nih, CCTV yang banyak ini, tapi kalau dalam diri hakim itu dia tidak memiliki rasa bersyukur, rasa qanaah dan sebagainya, itu semuanya percuma, pasti bisa diakali semuanya. Makanya dalam hal ini kalau ada teman-teman ya, terutama fakultas hukum dari UIN, UNMU, ya kan, selalu saya bilang, siapa yang mau jadi hakim? Ya sama kayak kalian semuanya ini. Kayaknya nggak ada yang angkat tangan ya, gitu kan? Kayak nggak ada yang angkat tangan ya. Padahal hakim sekarang itu kesejahteraannya sudah dipikirkan oleh negara, ya kan? Sudah dinaikkan gajinya di antara pejabat-pejabat yang lainnya, ini adalah hakim yang paling tinggi dibandingkan APH-APH yang lainnya, ya kan? Nah, kita mengharapkan tentunya adalah teman-teman yang dari Fakultas Agama Islam, perguruan tinggi Islam ya, untuk apa? Mengambil peran itu. Ya sejak kecil kan Mbak, teman-teman kan selalu dengar kan, hukum itu tajam ke bawah, tumpul di atas. Ya kan, hukum itu hakimnya bisa disogok. Nah sekarang ini juga lihat berita, berapa banyak hakimnya kena OTT. Iya betul. Ya kan? Betul. Kenapa demikian? Karena apa? Teman-teman yang dari Fakultas Agama Islam tidak mau ngambil peran itu. Ketika teman-teman dari perguruan tinggi Islam nggak mau ngambil itu, maka itu diambil oleh siapa? Mereka. Iya. Yang mungkin, ya mohon maaf, baca Al-Quran aja nggak bisa. Iya. Sholat-sholatnya jarang-jarang. Betul. Ya kan? Ya kenapa? Karena kalian nggak mau ngambil. Iya. Ya kan? Maka di sini adalah perjuangannya di situ. Kita dulu yang Fakultas Hukum Islam ya, itu gelarnya apa? SHI kan? Iya, betul. SHI. Nah sekarang ini sudah kita hilangkan, SH. Anggarannya apa? Agar kalian bisa ambil peran itu semuanya. Mau jadi advokat bisa, ya kan? Mau jadi hakim bisa, jaksa bisa, sama SH loh. Iya. Kan gitu kan? Nah kalau kalian tidak mau ngambil, maka itu kan diambil mereka. Maka jangan harap Indonesia ini hukumnya bisa bagus. Ya kan? Kalau teman-teman dari siapa lagi? Saya ada masanya, yang menggantikan saya siapa? Teman-teman kan? Regenerasi itu penting ya Pak. Ya. Maka teman-teman semuanya, apapun yang dibentuk oleh negara Indonesia, kurang apa sih hukumnya? Aturan apa yang di Indonesia nggak ada ya? Betul sekali itu. Semuanya sudah ada, cuma kan tinggal orangnya itu. The man behind the gun, gitu kan? Dalam arti kan, orang yang melakukan itu pegang senjatanya itu dia berintegritas atau tidak. Sistemnya sudah ada, tapi kalau orangnya tidak berintegritas, gampang itu semuanya diselangkai semuanya. Ya kan, modus OTT, modus korupsi sekarang semakin lama semakin canggih kan? Iya betul. Semakin canggih gitu. Jadi KPK itu nggak pernah nganggur, itu nggak pernah ya. Karena semakin banyak, maka kembali kepada orangnya. Nah kita harapkan di sini teman-teman semuanya yang belajar agama, belajar hukum, ya kan? Belajar tentang keimanan, keyakinan kepada Allah, surga dan neraka, ambillah peran ini. Supaya apa? Negara kita benar-benar menjadi negara yang hukum. Terima kasih. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Itu tadi berbicara atau wawancara terkait dengan profesi atau etika profesi hukum bersama salah satu hakim, Bapak Siswanto SHI MH Pengadilan Agama Wonogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.